Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh aku mau nyobain bandingin ya, tapi kali ini aku nyobain bandingin tentang performanya aja ya. Lebih ke performanya ya. Jadi nanti kita bakal langsung tes di beberapa aplikasi tes dan kita coba nanti cek beberapa grafik game. Nah, buat yang pengen nonton tes gamingnya, full tes gamingnya ada di video sebelumnya atau nanti aku kasih di link di deskripsi. Dan buat yang pengen nonton tes game Yuzu, XN Simulator, Skyline bisa nonton juga di video sebelumnya atau nanti aku buat di deskripsi. Nah, sekarang udah tampak depan, di sebelah kanan ada iQOO Jet 9 5G dengan RAM 8 internal 256 dan di sebelah kiri ada Infinix GT20 Pro dengan RAM 12 internal 256. Sebenarnya ini nggak worth it sih dibandingin karena di iQOO Jet 9 dia RAM-nya 8 sedangkan di Infinix RAM-nya 12. Tapi nggak apa-apa, yang aku punya cuma ini. Ya paling nanti kalah-kalah dikit wajar lah ya karena memorinya. Nah, kita sama-sama ke pengaturan. Aku pengen nunjukin dulu di sini tuh sama-sama dari 100%. Kalau kalian lihat video di awal sama-sama aku nyabut chargernya ya karena emang sama-sama dari dicas. Terus sama-sama pakai mode pesawat. Terus pakai wifi doang ya. Mode pesawat wifi doang. Terus untuk di tampilan di sini tuh aku bener-bener pakai yang full performanya. Jadi untuk kecerahan layar aku bakalan buat segini. Terus mungkin ini kita buat sama-sama sedang aja ya. Nah, ini sama-sama sedang ya. Nah, oke, sama-sama sedang. Untuk lokasi aku matikan. Di sini aku matikan juga lokasi ya. Jadi lokasi sama-sama mati. Terus NFC mati. Di sini juga NFC mati. Dah, oke, nice. Nah, untuk di Infinix aku bakalan buat 144 Hz dan untuk di iQOO Jet 9 sama 144 Hz. Tapi di iQOO Jet 9 ada settingan resolusi layar. Di sini tuh aku buat yang paling tinggi ya, 2800 x 1260. Untuk aplikasi tesnya kita bakalan sama-sama daftarin di game ultra atau di Xboot atau game turbonya. Nah, dari yang pertama kita tes yaitu nonton video 4K color ya. Nah, untuk di sini settingannya sama-sama aku buat yang paling tinggi, 2160p 60 fps. Terus untuk layarnya aku bakalan buat sama-sama paling terang. Terus untuk di kameranya aku turunin ISO-nya. Jujur ya, yang aku lihat untuk layarnya lebih tipisan bezelnya kayaknya Infinix ya. Lebih tipisan bezel Infinix kiri dan kanan. Tapi kalau presisinya lebih presisi si iQOO Jet 9. iQOO Jet 9 ini kiri kanan atas bawahnya hampir sama ya. Terus dia untuk bulat desainnya itu lebih cantik. Sedangkan di sini tuh lebih kayak kayak patah gitu, kayak bersegi ya. Kalau ini dia kayak bulat gitu, lebih cantik. Terus untuk warna layarnya, di sini tuh warna layarnya lebih cerah iQOO Jet 9. Saya lihat sendiri. Warna layar lebih cerah iQOO Jet 9. Ya mungkin ini ada pengaturannya kali ya, makanya agak beda, tapi sama-sama cantik kok. Sama-sama cantik, cuma ini lebih cerah aja. Karena Infinix layarnya nggak seterang iQOO Jet 9, sama-sama kecerahannya. Jadi dia warnanya kayak lebih pekat gitu. Awal-awal aku unboxing sebelum di update sistem, ini nonton video segini lama ini udah nge-lag nih si iQOO Jet 9. Sekarang udah mantap coy. Ya, sama-sama menyamain itu. Oke, kita nonton video 4K 3 menit masih sama-sama 100%. Untuk panasnya di sini tuh di 37 derajat, ini 38,5. Nah, dari yang pertama kita buka yaitu device info HW. Nah, bisa lihat sendiri di sini tuh tengah. Oke, sama-sama setengah. Bisa lihat. Nah, jadi ini Infinix GT20 Pro iQOO Jet 9. Untuk di bawahnya di sini kameranya pakai IMX882 dan di sini tuh untuk kameranya gyroscope, charger, nggak ada dikasih tahu loh kameranya di sini ya. Untuk flashnya sama-sama UFS. Ini RAM 12, ini RAM 8. Di sini tuh masih LPDDR4X, di sini tuh udah LPDDR5. Ya, ini dia Snapdragon 7 Gen 3 dan ini Dimensity 8200 Ultimate, sama-sama 8 core. Untuk core paling tertinggi di sini 2,6 GHz. Ini tuh 3,1 GHz, makanya kencang banget. Dan untuk prosesor teknologinya sama-sama 4 nanometer dan dibuat sama TSMC N4. Sama-sama dibuat TSMC ya. Di sini tuh resolusinya lebih gedean si iQOO Jet 9 lagi, bisa 2800. Di sini tuh masih 2436. Refresh rate di sini tulisannya 90 Hz. Di sini 144, aneh banget. Padahal di bawah sini bisa 144 Hz. Nah, untuk kameranya di sini nggak dikasih tahu dia pakai kamera apa. Mungkin karena nggak begitu wow kali ya. Nah, di sini tuh tulisannya cuma Samsung. Yang jelas kalau di sini ada tulisannya nih, nggak pengen kita buka pun udah ketahuan ini ya. Ini pakai Sony IMX 882. Kok tampilannya beda ya di face info HW-nya? Padahal
Downloadnya sama loh. Nah, kita buka langsung Antutu Benchmark. Oke. Woi, sama-sama kita daftarin Xbox ya. Nah, untuk versinya sama ya, Antutu Benchmark versi 10.2.6. Untuk uji multi sentuh, kita di sentuh book langsung 10. Ini tuh 9. Baru 10. Pantasan banyak banget yang bilang ini tutok delay. Coba berkali-kali baru dia 10. Untuk storage test harusnya sih udah jelas ya. Udah jelas bagusan Infinix lagi karena dia udah pakai UFS 3.1 cuy. Lebih cepatan Infinix lagi ya, Infinix udah selesai. Untuk Infinix totalnya 78.000, sedangkan si Aiko Jet 9 47.000 ya, wajar aja. Ini UFS 2, ini UFS 3.1 ya. Untuk menulis dan membaca di sini 1700, 1600, ini tuh cuma 1000 dan 800. Untuk speed RAM-nya juga beda ya. Di sini tuh 500, 400, ini cuma 390 dan 300. Nah, di sini tuh ada perbedaan yang signifikan di mana suhu CPU di sini 43, di sini tuh 46. Jadi kalau kita cek seperti ini, dia di 36 derajat, di sini tuh udah 38,5. Lebih panasan si Infinix lagi. Nah, kita langsung coba tes sama-sama Antutu Benchmark. Di sini tuh aku bakalan buat mode Performa dan ini aku bakalan buat mode Monster. Ini mode Monster, ini mode Performa ya. Sama-sama mode paling terdebesnya. Oke, kelar untuk Infinix GT 20 Pro dengan hasil 926.000. Tadi awal-awal memang lebih cepatan si Infinix GT 20 Pro, tapi di pertengah-tengahan kayak macam dipotong gitu ya. Nah, bisa lihat nih 47 derajat. Ini tuh udah kelar dengan hasil 791.000. Jadi perbedaannya 100.000 lebih dikit lah ya. 130.000 ya perbedaan. Dan bisa lihat di sini untuk panasnya di 41 derajat. Di Aiko Jet 9 ini kayaknya kalian wajib masukin ke rice cooker atau di tempat microwave dulu ya biar dia panas. Sedangkan si Infinix GT 20 Pro ini kayaknya bagusnya masukin di kulkas ya biar dingin ya. Soalnya ini memang terkenal panas Infinix, tapi dia performanya full. Sedangkan ini misalnya nih, performanya kayak ditahan-tahan ya. Kalau kalian lihat nih, panasnya cuma meningkat di 3,3 derajat untuk di Aiko Jet 9. Baterainya 0% kurangnya. Baterainya masih 100%. Gila nggak sih? Emang kalau dari 100 ke 99 itu lama banget dia nurunnya. Infinix GT 20 Pro udah 92%. Padahal perbedaan baterainya ini cuma 1000 mAh aja. Di sini membuktikan bahwa Snapdragon memang lebih ngebatasin performanya dengan plus, yaitu baterainya lebih hemat. Sedangkan si Infinix GT 20 Pro dia minusnya baterainya agak sedikit boros, tapi dia performanya bener-bener dikeluarin ya. Jadi panasnya bisa lihat sendiri 47 derajat, dan ini tuh udah mulai kurang di 44 ya. Ini sebenarnya kalau sama-sama pakai RAM 12 mungkin perbedaannya nggak sampai 130.000, mungkin sekitar 120 atau 110 ribuan lah mungkin lah ya. Di mem ini kan karena ini kan RAM nih ya, mem ya. Ini tuh bisa lihat 190.000, sedangkan sini 120.000. Jadi bedanya cuma 70.000 doang dengan RAM 8 dan RAM 12. Nah, kita coba pula yaitu CPU throttling. Kita gas aja langsung ya. Ini lagi panas-panas. Soalnya kan kalau main game kan gitu ya, kita push terus, nggak usah tunggu-tunggu dingin. Kita langsungnya coba buat mode Performa dulu. Di sini mode Performa, di sini tuh mode Monster ya, tuh ada logo di atasnya. Mode Monster. Nah, oke, langsung aja kita 1, 2, 3. Oke. Nah, di sini tuh kita udah ngetesnya hampir 12 menit ya. Kita tungguin aja 12 menit. Bisa lihat untuk panasnya di sini tuh 43,7, di sini tuh 42 loh. Kok dia bisa nurun ya? Oke, ntar lo ya, kita lihat cekik. Oke. Nah, jadi kali ini aku aneh banget ngelihatnya. Di Aiko Jet 9 dia tembus sampai 44 derajat ya panas, sedangkan si GT 20 Pro tembus cuma 42,5 loh. Lebih dingin. Kalian lihat sendiri hasilnya. Di sini tuh awal-awal 159, hancur banget. Terus rata-rata 199, terus paling tingginya nih akhir-akhir nih. Ini kemungkinan tadi handphonenya masih panas banget waktu kita selesai dari Antutu Benchmark, mendinginkan handphonenya, makanya anjlok banget ya. Suhunya diturunin tapi performanya dianjlokin. Jadi anjlok banget performanya, sekitar di bawah 200-an ya. Nah, terakhir tadi dia udah agak dingin, di up lagi. Dia di 255 paling tinggi nih, sekitar 250-an lah ya. Nah, sedangkan di Aiko Jet 9 dari awal sampai terakhir rata loh 279, sedangkan paling minusnya di sini tuh 256, paling maxnya 299.945, hampir 300. Untuk kestabilan Snapdragon 7 Gen 3 dengan diracik Vantage OS 14 Aiko ini atau di Vivo ini mantap banget ya. Sengaja nih suhunya udah turun loh, cepat loh nih, udah sama suhunya.
selesai langsung kita coba loh. Nah nih kita coba lagi ya. Nah ini udah selesai ya, kita langsung coba Geekbench 5. Kita langsung aja lanjut run CPU benchmark. Nah oke, kita langsung aja hidupin ini mode monster dan ini mode performa. Oke, di sini tuh udah kelar duluan untuk Infinity GT20 Pro dan untuk panasnya di 44 derajat dengan skor single core di 1016, multicore di 3861, lebih tinggi dibanding EcoJet 9 5G, dimana single core-nya 852, multicore 2866. Nah untuk panasnya di sini tuh 42 derajat, bisa lihat untuk panasnya lebih panasan Infinity GT20 Pro. Dan di sini tuh aku lupa spill tadi, untuk baterainya di sini tuh udah kurang 4% di 96%. Dan di sini tuh udah 88%, berarti kurangnya ada 12%. Jadi memang kalau urusan kencang atau chipset lebih bagusan ya ini lagi, bisa lihat untuk skornya emang lebih tinggi ya Infinix. Nah kita lanjut tes yang terakhir yaitu 3D Mark. Nah ini tuh lumayan berat nih coy ya. Kita langsung aja buat mode monster, mode V-Format di sini ya tuh. Oke, nice. Oke, 3D live with live stress test kita cobain. 1, 2, 3. Nah, di sini tuh untuk EcoJet 9 panasnya di 41 derajat dan untuk ini tuh di 41,5 derajat. Nah, ini kita pengetesannya yang udah di loop 17 ya, udah mau dekat 20. Ini tuh total dan 52 menit. Kita lihat untuk panasnya di EcoJet 9 panasnya di 42 derajat. Wih gila, 51 hampir 52 derajat anjay. The King of panas ya, gila panas banget coy. Ini kalau kita tes sekali lagi burn in nih layar. Iya serius, 52 derajat ya, 51 derajat lebih, gila. Untuk belakangnya kita coba tes, cek 47 loh belakangnya, gila emang 49. Nah udah kelar, bisa ngeliat ya. Tadi aku kira handphonenya ini mator loh, soalnya layarnya mati. Rupanya dia ketutup dan kayaknya memang UI-nya mungkin karena panas kali ya. Dan untuk hasilnya gila banget memang. Ini tuh udah selesai tadi di 49 derajat. Ini tuh tadi selesai di 41 derajat. Untuk base load-nya bisa lihat di 6300, untuk lowest-nya 6000. Jadi stabil banget di 95%. Ini tuh base load-nya 4800, low-nya 4200, stability-nya di 87. Nah ini tuh kayak macam di limit atau ditahan-tahan. Dan ini tuh memang bener-bener the real handphone gaming, nggak ditahan-tahan ya. Mode performanya gila sih. Jujur baru kali ini aku pakai handphone dengan panasnya itu tembus di 50 derajatan. Nah untuk di baterainya setelah kita tes semua, bisa lihat ini tuh 92%, berarti kurangnya 8%. Ini tuh 78%, berarti kurangnya ada 22%. Perbandingannya lumayan jauh ya. Nah kita lanjut aja buka game Mobile Legends. Siapa duluan? Wah, kayaknya Infinix duluan nih coy. Infinix duluan ya. Nah lanjut aja kita ke pengaturan ya, bisa kalian lihat sendiri. Untuk di EcoJet 9 masih settingan grafik ultra tapi frame rate-nya masih super 90 fps. Infinix GT20 Pro udah bisa tembus ultra 120 fps. Inilah salah satu kelebihan Infinix GT20 Pro, dia lebih dari awal kita beli udah langsung kebuka nih. Sedangkan si EcoJet 9 kemungkinan nanti dibuka tapi nggak tahu kapan sih, entah kapan update Mobile Legends baru kebuka. Nah kita coba masuk PUBG, ternyata Infinix GT20 Pro duluan yang masuk PUBG. Di EcoJet 9 belakangan ya, beda dikit. Nah kita lanjut aja coba ke settingan. Nah bisa lihat di sini tuh untuk settingan smooth ya. Ini tuh masih settingan ekstrim 60 fps. Kita coba buat di lobbynya aja, smooth 60 fps ya nih. Smooth 60 fps. Terus untuk di ini lobbynya nggak bisa loh. Oh ya lobbynya nggak bisa loh, aneh banget. Kalau di combatnya bisa loh, ultra ekstrim. Nah, ini tuh dia 120 fps ya. Ini aku coba tunjukin sedikit kalau 90 fps di sini ya. Ini nggak bisa sayang banget nggak bisa ini ya kalau di lobby. Nih bisa lihat 90 fps ya. Ini 60 fps. Sedangkan kalau di combatnya dia bisa ultra ekstrim 120 fps. Ini salah satu kelebihan handphone Infinix GT20 Pro ya. Nah, kalau ini tuh kemungkinan EcoJet 9 dapat
90 fps kecil ya, karena memang kalau di awal main dia udah nggak dapat, harusnya keterusnya nggak dapat sih kalau PUBG ya. Nah, kita coba buka sama-sama, yaitu Free Fire Max. Siapa duluan? Wih, gila memang. Infinity GT20 Pro duluan loh. Nice. Oke, udah sama-sama masuk ya. Nah, bisa lihat di sini tuh awal masuk dia ada 90 fps. Sedangkan EcoJet 9 mentok di 50-an. Dan bisa lihat nih ya, kalau aku buat tampilan. Nah, ini kita buat sama-sama rata kanan ya. Untuk bisa lihat nih, fps tingginya sama-sama di high. Ini 60 fps, ini bisa 90. Kita coba dari yang paling bawah normal. Bisa lihat untuk fps-nya sama atau enggak? Sama-sama 30. Medium bisa di 40 fps ya, mentok di 40 fps. Kita coba buat high. Nah, high bisa lihat di sini tuh 60 fps, di sini 90 fps. Berarti untuk Free Fire Max di Infinity GT20 Pro ini nggak ada settingan 60 fps ya, dia langsung 90 fps, keren sih. Nah, karena kemarin kita udah ngetes banyak game, perbandingin untuk data dari Takostatnya. Bisa lihat di sini tuh 120 fps main game Mobile Legend, di sini tuh 90 fps main game Mobile Legend, karena emang ini tuh sama-sama settingan rata kanannya, sama-sama ultra. Ini 90 fps, ini 120 fps. Bisa lihat di sini tuh 90 fps-nya rata. Dan ini tuh 120 fps-nya rata ya. Jadi jelas lebih bagusan GT20 Pro lagi, karena dia bisa 120 fps dan rata. Untuk Free Fire Max sama-sama 26 menit. Bisa lihat di sini tuh 90 fps. Untuk HP Eco bisa lihat 60 fps rata juga ya, 60 fps rata. Nah, tapi di sini tuh mentoknya 60 fps, di sini 90. Lagi-lagi dimenangkan sama GT20 Pro ya. Genshin Impact bisa kalian lihat di sini tuh 60 fps hampir rata ya. Dari awal main ini mungkin sekitar 5 menit atau 6 menitan di Infinity GT20 Pro. Ini settingannya aku buat sama kayak di EcoJet 9 5G. Nah, EcoJet 9 5G ini dari awal aku buat settingan itu yang tinggi, terus 60 fps, terus shadownya aku turunin, motion blurnya aku offin. Nah, bisa kalian lihat nggak aku ganti-ganti dari awal sampai terakhir. Jadi kalian bisa lihat nih, udah di 5 menit atau di 8 menit pertama aman, habis itu hancur banget seperti ini ya. Ini kita di map Fontaine pertama kali. Infinity GT20 Pro dia bisa lancar 60 fps loh. Jadi di awal-awal aku buat settingan sama seperti ini, karena aku melihat handphone ini settingan seperti ini masih lancar banget. Aku buat rata kanan, dan aku buat rata kanan pun masih lumayan loh. Paling-paling ngedropnya di 40 fps, ini pun kalau di dalam air ya. Nah, begitu keluar dari air di Fontaine, dia rata-rata 50 fps lagi. Di sini lagi-lagi dimenangkan sama Infinity GT20 Pro, walaupun waktu itu handphonenya lebih panas. Nah, untuk Tower of Fantasy bisa kalian lihat sendiri ya. Kita main sama-sama 20 menit. Main gamenya aku rasa sedikit lebih lancar di Infinity GT20 Pro. Bisa lihat agak-agak ngedrop, tapi nggak parah-parah banget. Paling-paling ke 40 fps ya. Nah, di sini tuh untuk di EcoJet 9 bisa lihat ya. Hampir-hampir sama sih. Nah, kalau menurut aku ya, kalau di sini dia lebih seimbang. Untuk grafiknya bisa lihat hampir sama. Nah, untuk Honkai Star Rail di sini tuh lebih lancaran si Infinity GT20 Pro lagi. Kalian lihat aja dari grafiknya aja udah ketahuan. Di sini tuh memang dia game bisa 60 fps, tapi di sini rata-rata 60 fps. Sedangkan untuk di EcoJet 9 kadang-kadang dia ngedrop, apalagi waktu pas war atau lagi jalan-jalannya ya. Dan kadang-kadang kalau ngomong sama orang juga seperti itu coy, dia langsung ngedrop gitu, bisa lihat. Nah, untuk di Call of Duty Mobile di handphone Infinity GT20 Pro udah tembus sampai 90 fps. Bisa lihat kita mainnya 90 fps. Nih 90 fps. Nah, sedangkan di handphone EcoJet 9 cuma mentok di 60 fps. Makanya dia juga stabil. Di sini tuh juga stabil, tapi jelas sih lebih menang Infinity GT20 Pro karena dia bisa 90 fps. Nah, untuk Call of Duty Warzone di mana untuk EcoJet 9 di sini tuh aku bilang EcoJet 9 yang menang karena dia mainnya pertama stabil, terus mainnya ya nggak stabil-stabil banget sih, kan kadang juga ngedrop di 40 fps-an, tapi mainnya stabil, bagus ya. Sedangkan untuk di Infinity GT20 Pro ada sesuatu yang nggak mengenakan. Di match pertama itu nge-glitch coy ya. Nanti kalian nonton aja videonya di deskripsi. Jadi dia di awal-awal aku mainnya nge-glitch, terus aku di match kedua itu rata-ratanya cuma 30 fps. Jarang banget naik ke 50 ya. Jadi rata-ratanya sekitar 30-40 fps dan mainnya udah lancar waktu di match kedua. Di match pertamanya nge-glitch ya. Nah, di sini tuh memang jauh sih menang parah, bagus parah si EcoJet 9 dibanding Infinity GT20 Pro untuk main game Call of Duty Warzone. Untuk game eFootball atau PES aku rasa sama lah ya, dia sama-sama stabil, sama-sama enak, dan memang gamenya kayaknya nggak berat-berat banget, jadi sama-sama lancar, jadi seimbang lah kedua handphone ini. Nah, untuk game Live After di EcoJet 9 aku nggak buat rata kanan kemarin, cuma di settingan HD ya, tapi aku buat 60 fps, tapi jauh lebih lancar dan nggak ada dikasih tahu kalau harus turunin di fps di Live After kemarin. Sedangkan untuk di Infinity GT20 Pro kita settingannya memang sih bawaannya udah
di atas HD ya, udah kalah IQ Jet 9 untuk defaultnya. Tapi waktu aku buat settingan bawaannya, cuma aku ganti 60 fps, dia langsung suruh turunin IPS nya karena nggak stabil. Dan misalnya nih, nggak stabil memang coy, dia rata-rata di 30 ya, 50 ya. Nah jadi menurut aku di sini tuh untuk main game Live After lebih bagusan IQ Jet 9, tapi nggak terlalu bagus juga sih. Maksudnya perbedaannya nggak terlalu signifikan juga, karena memang waktu aku ngetes ini tuh untuk settingannya berbeda, karena aku ngepasin sama default handphonenya gitu. Jadi untuk kali ini kayaknya lebih menang IQ Jet 9 untuk main game Live After untuk kestabilannya. Nah untuk Modern Warship sayang banget kedua handphone ini nggak bisa mentok sampai 144 Hz atau 120 Hz, 120 fps dengan fullnya nggak bisa ya, aneh banget. Bisanya cuma di 60 fps, jadi aku nggak banyak tes. Yang jelas untuk mainnya lebih kurang aja bisa 60 fps, dan kalau lagi war kadang-kadang dia ngedrop ke 45. Di sini tuh juga kalau ngedrop di 40-an ya. Nah ini sama sih, lebih kurang sama. Ini tuh aku keluarin, aku masukin karena memang aku nge-triggerin 120 fps nya. Ternyata memang aneh banget, nggak bisa gitu ya, memang mentok di 60 fps coy. Nah untuk main game Car X-Trade lebih bagusan Infinix GT20 Pro. Aku cobain sampai settingan paling tinggi pun Infinix GT20 Pro masih lumayan ya, bisa stabil di 30 fps-an, 40 fps, malah awal-awal bisa 50 fps. Terus untuk aku buat di settingan paling rendah, dia rata-rata di 60 fps, 59, 58. Sedangkan untuk si IQ Jet 9 aku buat yang paling rata kiri, dia kadang-kadang ngedrop juga di 447, tapi rata-rata di 50 fps. Yang jelas di sini tuh lebih sedikit menang Infinix GT20 Pro untuk main Car X-Trade. Untuk One Punch Man ya sayang banget ya, kedua handphone ini nggak bisa juga tembus sampai di atas 60 fps. Padahal settingannya itu ada 90 fps dan 120 fps. Tapi handphone ini tuh keduanya nggak bisa. Udah aku buat ku triggerin pun nggak bisa coy. Mentoknya cuma sama-sama 60 fps. Sayang banget ya. Rata-rata untuk mainnya sih lebih lancaran di Infinix GT20 Pro lagi. Di sini tuh ngedropnya kok lagi jalan-jalan ya, di kota-kota lagi jalan dia sampai 36 fps. Sedangkan si Infinix GT20 Pro kalau lagi jalan-jalan dia nggak ngedrop banget, masih di 50-an. Ya lebih kurang aja sih, yang kita pentingin kan lagi war ya. Tapi tetap di sini tuh aku lebih memilih Infinix GT20 Pro untuk main game One Punch Man, lebih lancar. Ya walaupun lumayan panas. Untuk GTA San Andreas The Definitive Edition versi Netflix sama-sama mentok di 30 fps. Tapi jujur aja ya, di sini tuh aku bilang menang IQ Jet 9 karena aku main diratakan dan IQ Jet 9 lancar 30 fps dan handphonenya nggak begitu panas, mentok di 41-40 derajat. Sedangkan si Infinix GT20 Pro dia lancar 30 fps ya, kadang-kadang turun 29, nggak jauh banget, tapi dia panas coy sampai 43 derajat. Aneh banget ya, aku kira ini tuh udah dianggap kentang sama Infinix GT20 Pro, tapi dia ngeluarin performanya juga sampai 43 derajat. Sedangkan si IQ Jet 9 ini game apapun nggak panas-panas banget, mentok-mentok 43-42an ya untuk panasnya. Nah yang terakhir di PUBG Mobile, di sini tuh aduh ini tuh udah jelas ya, kalah banget IQ Jet 9. Kenapa? Karena dia cuma bisa 60 fps, sedangkan si Infinix GT20 Pro bisa sampai 120 fps. Nah, tapi bedanya di sini tuh aku buat yang settingan HDR Extreme di IQ Jet 9 ya, karena memang dia 60 fps-nya paling tinggi grafiknya itu HDR, sedangkan kalau 120 fps di Infinix GT20 Pro wajib smooth, grafik paling rendah. Nah, karena kita memang lebih mentingin frame rate atau IPS, jadi kita buat aja smooth 120 fps dan bisa lihat lancar. Paling ngedrop ya, paling ngedrop di 80 fps-an. Ya 80 fps-an itu masih di atas IQ Jet 9. Aku rasain untuk feel main kedua handphone ini, sebenarnya kalau 60 fps stabil aja pun juga udah enak sih di IQ Jet 9. Tapi tetap di sini tuh menang Infinix GT20 Pro karena dia udah bisa 120 fps. Nah ini untuk yang terakhir kita bakalan cobain lagi tes AnTuTu Benchmark dengan bantuan fan cooler ya. Jadi banyak banget kan yang penasaran, bang coba tes pakai fan cooler. Nah ini tuh kita udah siapin ya, sama-sama charger yang 20 watt. Ini juga sama 20 watt ya. Nah oke, kita hidupin nomor 3 ya. Ini tuh udah paling terkencang ya. Itu FlyDigi Watchwing 2 Pro, ini tuh kencang banget ya. Dan ini juga terkenal kencang juga, malah ada yang sampai beku gitu ya. Nah ini kita langsung aja buat nomor 3, 1, 2, 3. Nah oke, ini tuh kita langsung hidupin. Nah di sini tuh udah sama-sama aku pasangin dengan posisi terbaiknya di belakang sini. Ya ini belakang sini ya, ini pas mepet nih. Nah ini habis pas mepet. Nah kita lanjut langsung aja coba tes uji ya. Nah ini kita telungkupin karena kalau kita telentangin ke bawah nanti dia angin yang dihisap nggak ada ya. Nah, ini kita uji juga ya.
Oke, nice. Nah, ini mungkin udah kelar ya. Woi, ini tuh udah kelar untuk GT20 Pro, udah kelar. Kita matiin. Nah, hasilnya di 938.000 dan untuk panasnya di 41 derajat, nggak panas banget. Berarti fan cooler ngebantu dia, nggak begitu panas. Malah bisa lihat di sini tuh ya, panasnya cuma naik 1 derajat waktu pas kita dari mulai sampai akhir ya. Untuk EcoJet 9 hasilnya juga sama, jadi 790 ribuan. Dan bisa lihat untuk suhunya awalnya dia meningkat, lama-lama dia malah menurun ya. Nah, bisa lihat di sini tuh untuk suhu si EcoJet 9 30 derajat. Berarti untuk fan cooler ini, fan cooler ini tuh sangat ngebantu untuk menurunkan panas, tapi nggak ngebantu untuk naikin performa. Ya kalau misalnya dia handphonenya terjaga nggak panas, performa bakalan bagus terus, meningkat terus, jadi nggak dilimitin. Nah, itulah fungsi dari fan cooler. Tapi untuk hasil full performanya atau full skornya sama aja coy ya. Nah, oke lah guys, jadi cukup sampai di sini dulu ya. Ini tuh udah di 1 jam 44 menit sampai subuh. Nah nih ya, nah, bisa lihat untuk baterainya ya. Nih baterai terakhir ya. Di sini tuh 86%, berarti kurangnya 14%. Di sini tuh 67%, berarti kurangnya udah 33%. Jadi walaupun perbedaan cuma 1000 mAh, terasa banget ya, karena ini tuh juga dipacu dengan Snapdragon. Ini tuh MediaTek, jadi ya wajar kalau lebih boros, yang penting full performa. Jadi gimana pendapat kalian untuk tentang kedua handphone ini? Nah, apabila ada yang kurang, bisa komen aja nanti ya. Oke, thanks for watching, jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later, goodbye.